Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Kemudian kata beliau, qala rahimahullahu taala wa huwa subhanahu qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsah bainal nafi wal itsbat. Fala 'udula li ahli sunnati wal jama'ati amma ja'a bihil mursalun. Fa innahu as-siratul mustaqim siratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlah ma wasafa Allah bihi nafsahu fi surati al-ikhlas allati ta'dilu thuluth al-Qur'an haitsu yaqulu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Taib. Kata beliau, wa huwa subhanahu qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsa bainan nafi wal isbat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dalam sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Begitu pula nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan antara penafian dan penetapan. Penafian dan penetapan. Ini berkaitan tentang sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah berlalu pembicaraannya bahwasanya dalam penetapan sifat itu kadang datang dalam bentuk mujmal dan kadang juga datang dalam bentuk mufassal. Iya. Begitu pula penafian. Datang dalam bentuk mujmal dan datang dalam bentuk mufassal. Lihat, ini perlu diketahui. Kemudian asal ahli sunnah wal jamaah dalam penetapan dan penafian ini, iya, kita kemarin sudah sebutkan ya. Ahli sunnah wal jamaah dalam penetapan sifat itu metodenya seperti apa? Dalam bentuk mufassal. Kemudian penafian dalam bentuk mujmal. Dalam bentuk mujmal. Dan kadang datang sebaliknya, Jadi penafian atau penetapan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mufassal banyak dalam Al-Qur'an. Kalau antum lihat, banyak sekali. Dikatakan wa huwas samiul alim atau wa huwas samiul basir, wa huwal alimul khabir, wa huwal azizul hakim. Ini penetapan dari nama yang terkandung padanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang dalam penetapan secara mujmal. Iya, penetapan secara mujmal. Di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pula datang dalam ayat. Iya. Di surah Al-Ikhlas yang kita akan sampaikan nanti, kita akan bahas nanti ucapan Allah Subhanahu wa taala, Allahus Samad. Iya. Allahu
as-samad. Kita akan bahas nanti ya dari makna as-samad. Makna as-samad. Kemudian penafian, iya. Asal penafian itu datang dalam bentuk apa? Mujmal. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'." Ini yang pertama. Ayat yang kedua, "Hal ta'lamu lahu samia." Yang ketiga, "Subhanallahi amma yasifun." Terus iya. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana lagi? Sudah. Satu lagi yang kita ketahui. Fala taj'alu lillahi andada. Fala tadribu lillahi al-amsala, satu. Kemudian fala taj'alu lillahi andada, dua. Berarti berapa itu semua? Ya, ini kemudian datang dalam bentuk mufassal. Iya. La yadillu rabbi wa la yansa. Ya kan? Kemudian datang lam yakul lahu kufu lam yalid wa lam yulad. Iya. Perhatikan. Dan selainnya dari ayat. Di dalam hadis juga seperti itu. Innallaha la yanam wa la yanbaghi ayyanam. Ini penafian. Jadi penafian secara asal datang dalam bentuk mujmal. Adapun mufassal ini kadang saja. Dan faedah dari penafian sifat Allah Subhanahu wa taala itu bukan penafian sekedar menafikan secara murni. Iya. Jadi ada makna tersendiri ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat untuknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menafikan dirinya tidak tidur, ya. Kemudian tidak ngantuk, tidak disentuh dengan rasa capek, dan selainnya dari penafian-penafian sifat secara mufassal ataupun mujmal, yang diinginkan adalah menetapkan kesempurnaan sifat itu, lawan dari sifat itu. Menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan. Itu maknanya, itu jadi katakan bukan penafian murni, bukan penafian murni, tapi ada maksud kenapa dinafikan. Apa yang diinginkan? Menetapkan kesempurnaan lawannya, ya, menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan. Jadi kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala disifati menafikan dirinya sifat tidur, sifat tidak disentuh dengan rasa capek, menafikan sifat zalim pada dirinya, ya, sifat ini yang diinginkan adalah menetapkan lawannya, kesempurnaan lawannya. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak disentuh dengan rasa capek. Iya. Berarti kita tetapkan apa? Kesempurnaan qudra Allah, kesempurnaan hayat, hidup Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Kalau dinafikan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak mati. Kesempurnaan, iya, kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dinafikan tidak jahil. Kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Ya, itu masuk kaidah sebenarnya. Jadi kalau seorang menafikan
Ya, bukan sekedar menafikan secara murni, tapi yang diinginkan apa? Menetapkan lawannya, menunjukkan kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan. Bisa? Iya. Dan hanya dengan penetapan atau penafian sifat untuk makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan si fulan, iya, laisa bisarikin, dikatakan bukan pencuri. Hah? Kalau dikatakan fulan bukan pencuri, apa yang antum bisa ambil faedah? Hah? Itu makhluk, itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk tidak. Kalau dikatakan laisa bisarik, dia bukan pencuri, bukan berarti dia ini orang yang jujur. Biasa dia perampok, pembunuh. Hah? Iya. Ya. Dikatakan fulan bukan tukang sapu-sapu. Iya. Berarti bukan tukang sapu-sapu, berarti dia punya tukang sapu-sapu karena dia tidak menyapu. Tidak. Dia bukan tukang sapu-sapu, tapi biasa dia tukang bangunan, tukang cat. Banyak kemungkinan itu kalau makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika dinafikan sifat, itu tujuannya untuk menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan. Jadi katakan Allah menafikan dirinya sifat jahal atau sifat mati. Kita katakan menunjukkan kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala. Menafikan nisyan atau menafikan apa? Al-ajiz. Ya kan? Berarti menetapkan kesempurnaan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Iya, menetapkan kesempurnaan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibedakan antara makna atau apa yang diinginkan ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat pada dirinya, menafikan sifat pada dirinya. Baik. Jadi ahli sunnah wal jamaah ketika menafikan dirinya secara umum, iya, dikatakan laisa kamitslihi syai', iya, hal ta'lamu lahu samia. Ini penafian secara umum mengandung dua hal. Mengandung nafi naqs an-naqais, atau dikatakan menafikan kekurangan yang ada pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, menafikan mumasalah. Iya, menafikan mumasalah dari apa yang berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua kandungan dari penafian Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya dari sifat-sifat. Baik itu secara jumlah ataupun secara apa? Secara mufassal. Ini ahli sunnah wal jamaah. Hah? Antum yang pertama, antum yang kedua? Antum dua-duanya? Antum ambil dari sini, dari situ, situ. Yang pertama jadi menafikan secara umum. Iya, pensucian Allah Subhanahu wa taala dikatakan laisa kamitslihi syai'. Ini pertama menafikan kekurangan untuk sifat Allah. Iya. Tidak ada kekurangan, berarti menunjukkan apa? Kesempurnaan. Yang kedua, menafikan mumasalah. Iya. Penyamaan, kesamaan, yang dimana itu menjadi hak Allah Subhanahu wa taala pada kesempurnaan sifatnya. Pada kesempurnaan sifatnya. Ini
membedakan kita dengan ahlul bid'ah. Jadi ahlul bid'ah juga punya penafian secara mutlak atau jumlah, dan penafian secara mufassal. Penafian secara jumlah dan penafian secara mufassal. Penafian secara jumlah sudah kita sebutkan kemarin, bagaimana mereka ini tidak menetapkan sifat ulu. Iya, caranya dikatakan sifat ulu ini penetapan mufassal, ya kan? Dan ini asal dari penetapan Sunnah wal Jamaah. Mereka datang sebaliknya, kebalikan dari itu. Ketika dia katakan, mereka menganggap, mereka meyakini bahwasanya Allah tidak di atas, dikatakan Allah laisa dakhil alam wala kharij alam wala yamin wala shimal wala amam wala khalf. Lihat. Perhatikan, ini modelnya dia. Jadi rinciannya seperti itu. Dan tidak ada faidah dari apa yang mereka rincikan. Bahkan maksud dia merincikan penafian itu untuk menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Menolak sifat Allah. Yang diinginkan di situ menolak sifat apa? Sifat ulu. Sifat al-ulu. Ini dari thariqah mereka. Mereka juga katakan, ini secara mufassal. Mereka juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala penafian dari secara mujmal. Dikatakan Allah ada. Ya kan? Jadi semua ahlul bidah dikatakan, mereka mengatakan Allah itu ada. Lihat, tapi wujudullah bisyartil itlaq. Lihat modelnya. Bisyartil itlaq. Jadi Allah ada, tapi adanya Allah ini dengan syarat mutlak. Apa maksudnya mutlak? Tidak bersifat. Tidak bersifat. Tidak bersifat ilmu, tidak bersifat ini dan ini, tidak ada. Jadi dia penafian mujmal, tapi yang diinginkan adalah menafikan seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali sifat ada. Nah, ini dibantah pakai akal juga. Ini kenapa nanti di Qadul Muslah. Iya. Kita sebutkan saya di sini dari bentuk ucapan mereka. Jadi dikatakan Allah itu ada, tapi wujuduhu bisyartil itlaq. Iya. Ada tapi dengan syarat mutlak. Apa maksudnya itu? Tidak bersifat. Tidak bersifat. Jadi ini pensucian, tapi pada hakikatnya apa? Ta'til. Kalau kita apa? Tanzih bila ta'til. Tanzih bila ta'til. Paham sini? Selesai? Ini saya sudah pelan-pelan ini toh? Iya. Jadi penafian dan penetapan itu ahli sunnah wal jamaah memiliki asal, ya kan? Dalam penetapan asal ahli sunnah secara apa? Mufassal. Kemudian penafian datang secara mujmal. Kemudian kadang terbalik. Iya, kadang terbalik. Kemudian ahli sunnah wal jamaah ketika menafikan, apakah penafiannya murni atau ada yang diinginkan? Ada yang diinginkan. Jadi bukan nafil mahdhah diistilahkan, bukan penafian yang murni. Apa maksudnya murni? Tidak ada manfaatnya. Iya. Bisa ada ihtimalnya lain. Seperti yang kita sebutkan tadi ketika dinafikan sesuatu dari makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika menafikan sifat darinya, yang diinginkan apa? Menetapkan kesempurnaan apa? Lawannya. Iya. Kemudian kalau datang penafian secara jumlah, itu mengandung dua makna. Pertama,
Iya, menafikan kekurangan dari sifat, menafikan sifat dari menafikan kekurangan dari sifat yang ada untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang kedua, nafil mumasalah. Iya, nafil mumasalah. Ini pada hakikatnya membantah dua, Mu'attilah dan Mumassilah. Mu'attilah dan Mumassilah. Yang pertama Mu'attilah, karena dia tidak mau menetapkan sifat untuk Allah, karena kapan ditetapkan berarti kurang. Iya, kurang, makanya itu dia tolak. Kalau kita tidak, kita tetapkan, kemudian kita bersihkan dari kekurangan. Jadi kalau kita katakan wujudullah laisa kawujudil insan. Iya, sama-sama punya wujud, tapi kita katakan wujudullah laisa kawujudil insan. Kenapa kita sebutkan kata wujud? Karena Jahmiyah dan selainnya dan anggota-anggotanya ini itu tetapkan sifat wujud. Iya, dia tetapkan sifat wujud, tapi dia tidak mau katakan wujudullah laisa kawujudil. Terus katakan, kenapa antum tidak nafikan kalau begitu? Iya, kenapa antum tidak katakan di sifat ilmu Allah laisa ka ilmin nas? Kenapa? Bingung dia. Bingung. Kita katakan wujud ada, wujud manusia ada, tapi wujudullah laisa ka wujudin nas. Kenapa? Wujudullah wajib, wujudin nas jaiz. Iya, jaiz. Jadi itu membantah. Jadi menafikan naqs, iya, dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menafikan mumasalah. Iya, yang menjadi hak untuk sifat Allah Subhanahu wa taala, dari kesempurnaan sifatnya. Kemudian sebelum kita lanjut, terakhir, ahlul bid'ah kita pakai dua ini, di mana penafian ini memiliki makna, itu supaya membedakan kita dengan ahli sunnah atau ahli bid'ah, di mana mereka ini ketika menafikan secara terperinci, yang diinginkan apa? Menolak sifat. Kemudian ketika dia menafikan secara mujmal, dia inginkan apa? Juga untuk menolak sifat, bahkan penolakan sifat keseluruhan. Iya, kalau kita dikatakan laisa kamitslihi syai', ini untuk apa? Menafikan kekurangan pada sifat Allah semuanya, dan tidak ada yang semisal dengan sifat Allah semuanya. Itu dia. Kalau mereka tidak, dikatakan Allah Subhanahu wa taala ada, memiliki sifat wujud, tapi wujud bisyartil itlaq. Ada tapi tidak bersifat. Kita katakan kullu mawjudin la budda minas sifat. Dikatakan semua yang ada pasti ada sifatnya. Minimal 2. Iya, minimal 2. Mereka tidak mau. Mereka tidak ingin katakan bahwasanya Allah itu ada tapi bersifat. Dikatakan Allah ada tapi tidak ada sifatnya. Jadi boleh kita katakan Allah memiliki sifat ada, yang syarat tidak memiliki sifat apa-apa. Iya. Nah, ini dibantah oleh akal. Adakah sesuatu yang tidak ada sifatnya? Ada. Pasti ada sifatnya. Sifat wujud saja itu sudah sifat itu. Sesuatu yang ada pasti ada sifatnya. Sifat apa? Sifat ada. Itu ada, sifat itu ada. Ya kan? Lawannya tidak ada, itu sifat. Yang kedua, adanya secara wajib atau jaiz. Iya, maksudnya ada diadakan atau dia ada sendiri. Itu salah satunya. Berarti sudah berapa? Sudah 2. Bertambah lagi? Banyak. Cuman mereka karena mengikuti hawa nafsu akhirnya tidak tidak mau mengambil yang hak, Itu dari sisi bantahan terhadap dari akal, ya. Dari dalil jelas. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini jelas sekali. Jelas sekali untuk membantah mereka. Kata beliau,
Jadi selesai kita nafyu wa al-isbat. Hah? Bisa. Jadi kalau saya tanya, ketika Allah menafikan sifat untuknya, apa yang diinginkan? Hah? Menetapkan kesempurnaan lawannya. Sudah itu saja. Kelas. Hah? Bagaimana ada? Itu saja. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala disifati tidak mati misalnya, atau tidak jahil. Yang diinginkan apa? Iya, menetapkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan haya, sifat hidup Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Hah? Kata beliau, kita selesaikan ini. Fala udula li ahli sunnati wal jama'ati amma jaa bihi al-mursalun. Fala udula ay fala khuruja. Tidak boleh keluar, berpaling. Li ahli sunnati wal jamaah amma jaa bihil mursalun. Tidak boleh berpaling dari akidah ahli sunnah wal jamaah, dari apa yang datang dengannya para rasul. Apa yang dibawa oleh rasul dari tentang sifat, iya, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu as-siratul mustaqim. Iya, karena apa yang dibawa, karena jalan Nabi atau para rasul itu adalah jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim. Jadi siratul mustaqim ini disebutkan Ibnu Qayyim ada 5 sifatnya. Dikatakan sirat al-mustaqim. Yang pertama, ini dia dikatakan sirat al-mustaqim. Dikatakan sirat al-mustaqim. Yang kedua, jalannya itu sahlun, 2, mudah. Judulnya sendiri dikatakan sirat, itu ada 5. Dikatakan sirat ada 5 sifatnya. Yang pertama, dia mustaqim. Ini dia, siratul mustaqim. Yang kedua, sahlun, mudah. Yang ketiga, maslukun, ditempuh. Yang keempat, al-musilun atau musilun, yaitu menyampaikan sampai kepada tujuan. Yang terakhir, saya lupa. Siapa yang ingat? Ahsanta, wasi'an, Masya Allah. Jadi mustaqim, sahlun, wasi'un, kemudian maslukun, maksudnya ditempuh, jalannya ditempuh, kemudian musilun atau mausulun, sampai, maksudnya sampai pada tujuan, tidak terputus di tengah. Hah? Mausulun, sampai, atau musilun, menyampaikan. Wasil, luas. Sahal, mudah. Maslukun, ditempuh. Mustaqim, lurus. Ya. Kenapa? Yang kelima, wasi'un. Ada 5 ya. Jadi kata beliau, tidak boleh kita berpaling dari jalan ahli sunnah wal jamaah, dari apa yang datang dengannya para rasul. Kenapa? Kata beliau, fa innahu siratul mustaqim. Fa innahu siratul al-mustaqim. Karena itu adalah jalan yang lurus, jalan yang lurus. Tidak terbagi. Satu jalan. Iya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu.
Bahwasanya Jabir berkata, kami dulu di sisi Nabi SAW, iya, duduk bersama. Kemudian Rasulullah SAW menggambarkan satu jalan lurus. Kemudian dia menggaris lagi, di kiri kanannya banyak garis. Iya. Kemudian setelah itu dikatakan, yang lurus ini, iya, inilah jalanku. Inilah jalanku. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza siratal mustaqima fattabi'uhu. Dia baca ayat ini setelah menggambar gambar itu, dikatakan inilah jalanku yang lurus, maka ikuti. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Iya, lihat. Satu jalan mufrad kan? Kemudian dikatakan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lainnya. Jangan keluar dari jalan itu. Jangan keluar dari jalan itu, karena jalan kalau keluar dari situ berarti antum tersesat. Iya. Bukan lagi jalan siratal mustaqim. Iya, apa tadi maknanya mustaqim yang terakhir? Sebelumnya mausulun, ya kan? Perhatikan. Jadi jalan yang lain ini itu tidak menyampaikan pada tujuan. Adapun jalan ini, sirat ini, itu lurus sampai tujuan kita. Kemana? Iya, surga Allah Subhanahu wa taala, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau disifati, fa innahu siratul mustaqim siratul ladzina an'ama Allahu alaihim. Jadi jalan yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini dalam ayat ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Ini di surah Nisa ayat 69. Iya. Ini diambil dari ayat. Jadi dikatakan di sini, inilah jalan yang orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepada mereka dari para nabi, Jadi disebutkan ini jalan yang diberikan kepada para nabi, di mana nabi ini diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyunya. Iya. Dan dikhususkan di antara mereka dengan risalah, yaitu diangkat menjadi rasul, untuk menyampaikan dakwah kepada makhluk, kepada manusia. Kemudian disebutkan yang kedua, jalan yang diberikan kepada as-siddiqin. Iya. Ini as-siddiqin, orang yang ucapannya dibenarkan dengan amalannya. Iya. Orang yang ucapannya ini dibenarkan dengan amalannya. Jadi sempurna dari kejujurannya dengan apa yang datang dari Rasul. Mendengarkan, mengetahui, kemudian beramal dengan apa yang datang dari Rasul. Kejujuran dalam keyakinannya. Kemudian yang ketiga juga kepada syuhada. Iya, mereka ini orang-orang yang tegak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama. Kemudian yang terakhir dikatakan wassalihin. Ini orang yang soleh dalam zahir dan batinnya, yang baik secara zahir maupun batinnya, baik amalannya, iya, dan selainnya dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari amalan-amalannya. Kemudian kata beliau, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka inilah sebaik-baik teman. Iya, ketika kita dikumpulkan bersamanya di surga nanti, insyaallah. Amin. Taib.
Jadi selesai kita ya, insyaallah nanti selanjutnya kita bahas di pertemuan besok. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.